Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit mengenai kinetika pemanggangan udara panas, biji kakao, dan kualitas produk. Perkenalkan, saya Reza Widyastuti dengan NPM 176900022 bersama rekan saya yaitu Azza Diniari dengan NPM 1769008 dan Bayu Nugroho dengan NPM 176900009. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Biji kakao banyak digunakan dalam pembuatan berbagai produk makanan dan minuman seperti coklat, minuman bubuk, kue, permen, dan lainnya. Pemrosesan memainkan peran penting dalam mengatur profil rasa akhir biji kakao, terutama saat dipanggang. Maka, studi ini bertujuan menentukan sifat transportasi biji kakao selama memanggang dan juga untuk menyelidiki kualitas biji kakao panggang. Baiklah, selanjutnya metode dan material. Yang pertama, uji coba pemanggangan, yaitu biji kakao dipanggang menggunakan oven konduktif udara panas selama 40 menit pada suhu 120, 130, dan 140 derajat Celcius dalam pengaturan aliran udara sedang. Kemudian yang kedua, kadar air. Penentuan kadar air dilakukan dengan menggunakan metode oven standar. Berat kering diperoleh dengan memanaskan sampel semalaman selama 24 jam di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Yang ketiga, deskriptif efektif atau DE, yaitu menentukan dengan menggunakan solusi umum hukum difusi kedua Fick. Biji diasumsikan dalam bentuk pelat dan ketebalan rata-rata sekitar 3,7 mm. Yang keempat, difusisitas termal, yaitu menentukan dengan menggunakan solusi umum dari hukum konduksi panas Fourier. Kemudian analisis yang kelima yaitu termokopel, yaitu suhu produk diukur dengan menggunakan termokopel tipe T di bawah biji kakao. Suhu direkam dengan melampirkan termokopel ke data logger pada interval perekam setiap 15 detik. Kemudian yang keenam, total polifenol, yaitu menganalisis yang dilakukan berdasarkan prosedur yang dikembangkan oleh Kim dan Kennery. Sekitar 0,1 gram bubuk kakao yang dihilangkan lemaknya diekstraksi dengan 80 ml aseton berair 70% melalui sonkirasi selama 30 menit dalam air es. Evaluasi sensorik dilakukan oleh 5 penulis terlatih di Pusat Inovasi dan Teknologi Kakao, Dewan Kakao Malaysia. Atribut rasa meliputi rasa kakao, kepahitan, astringensi, dan asam. Dinilai menggunakan metode flavor profile berdasarkan skala peningkat mulai dari 0 hingga 10. Yang terakhir, analisis statistik. Data eksterminal dianalisis untuk analisis varian atau searah dan perbandingan rata-rata menggunakan uji rentang berganda Duncan pada tingkat kepercayaan 95%. Perangkat lunak statistik SAS yang digunakan untuk analisis. Tabel 2 menunjukkan tingkat keseluruhan pemanasan yang masuk akal berada dalam kisaran 5,1 hingga 9,5 derajat Celcius per menit dibandingkan dengan tingkatan keseluruhan pemanggangan efektif dalam kisaran 0,9 hingga 1,4 derajat Celcius per menit. Ini hanya karena gradien suhu yang lebih besar antara produk dan udara pemanggangan yang bertindak sebagai kekuatan pendorong utama untuk perpindahan panas selama pemanasan.
Dapat diamati bahwa pemindahan kelembapan mengikuti pelurahan eksponensial khas yang mirip dengan proses distribusi kelembapan yang terjadi selama pengeringan. Tingkat lebih cepat meskipun diinginkan dalam produksi, tetapi harus berhati-hati untuk menghindari pemanggangan berlebih yang dapat memberikan rasa terbakar yang tidak diinginkan ke produk akhir. Dari gambar 4 dan 5, dapat dilihat bahwa secara rata-rata urutan besarnya untuk kegunaan kelembapan adalah 10⁻210 meter persegi per sekon dibandingkan dengan 10⁻29 meter persegi per sekon untuk kegunaan termal. Ini bisa disebabkan oleh mekanisme transfer yang berbeda yang terlibat karena perubahan kelembapan membutuhkan transportasi fisik molekul air melintasi lapisan berbeda dari struktur sel di dalam biji ke permukaan luar, sedangkan ini tidak diperlukan dalam transfer panas. Gambar 6 menunjukkan total kandungan polifenol dari biji kakao yang dipanggang dan yang tidak dipanggang dengan rentang 58,2 hingga 82,1 mg GAE per gram sampel. Hasil pemanggangan menunjukkan degradasi antara 15% dan 29% dibandingkan dengan biji yang tidak dipanggang, terutama untuk sampel T14 yang secara signifikan paling rendah di antara semua sampel. Pembahasan mengenai evaluasi sensorik. Biji roasted ditumbuk menggunakan mortar dan alu selama kurang lebih 3 jam untuk mendapatkan minuman kakao yang akan dievaluasi. Minuman keras kakao Ghana digunakan sebagai patokan selama evaluasi berlangsung. Kemudian dapat kita ketahui pada gambar 7 menunjukkan hasil evaluasi sensorik yang diperoleh dari sampel minuman keras kakao dan dibandingkan dengan minuman keras dari kakao Ghana. Secara statistik, tidak ada perbedaan signifikan yang dapat diamati di antara semua atribut yang dinilai, yaitu rasa kakao, kepahitan, astringensi, dan asam. Namun, ada kecenderungan bagi panel yang terlatih untuk menilai T14 atau sampel biji kakao dengan temperatur roasting 140 derajat Celcius sebagai yang tertinggi dalam rasa kakao, dan sebaliknya untuk T12 atau sampel biji kakao dengan temperatur roasting 120 derajat Celcius. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kinetika pemanggangan pada tingkat pemanasan yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur yaitu pada 5,1 hingga 9,5 derajat Celcius per menit. Sedangkan untuk tingkat pemanggangan efektif sendiri yaitu pada 0,9 hingga 1,4 derajat Celcius per menit. Temperatur pemanggangan yang tinggi memiliki efek buruk pada polifenol kakao dan menunjukkan degradasi yang lebih besar dalam kisaran 15 hingga 29% dibandingkan dengan biji yang tidak dipanggang. Evaluasi sensorik menunjukkan bahwa biji kakao yang telah dipanggang pada suhu 140 derajat Celcius memiliki rasa kakao yang tertinggi dengan skor 4,9 dan astringensi terendah yaitu dengan skor 3,6 yang disukai oleh panelis sensorik. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Dari kami, saya mewakili kelompok kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.